Hi all, Shalom, how are you all today? I'm sure all of you are fine, all of you are in good condition. And I just want to share to you that this is the 5th month of Sunday Live Talk Show. The talk show that God have told me to start it since the month of May. And this is the 5th month. Next week will be our 6 months in this talk show. And I'm so thankful to God for the opportunity that He gave me to minister through this IG Live. And I also want to thank all of you that are been watching, supporting this live Instagram from the day one until this day. Thank you so much. All of this live Instagram would not be happen if you would not have supported me with this live from the day one until today. And I also would like to encourage all of you that have not watched the live Instagram to watch and just to share it to your family, friends, and your community. So as you are blessed through this live Instagram, let people around you also can be blessed. Also, I would like to encourage you to subscribe my YouTube channel so that it can be a blessing. Also, you can share also my YouTube channel to your friends and community. The link is there in my bio. And I hope that this live talk show can go all the way. I don't know until when, but I just hope that it will be for a long time and it can bless more people, thousands and millions of people. I'm praying for thousands and millions of people to be blessed through this live Instagram. Amen. So yeah, today we will be having Sister Agnes Chen, wife of Brother Edward Chen. She's a wonderful singer. She is being used by God also mightily with Quiet with Chen, and I'm sure all of you will be blessed by your sharing, by your testimony. As I'm also blessed, I'm sure all of you also will be blessed. So prepare your heart, prepare your best, and let's pray before we worship the Lord. Dear Jesus, we give you thanks, Lord, for today, Father. If we can gather again, Father, in this life, Lord, we know, Father, it is only because of your grace and mercy in our life, Father. We also know, Lord, that if we can be in the last Sunday of the month of September, Father, it is only because of your grace, Lord. We give you thanks for your grace, for your love, Lord. Thank you, Lord, for your love, Lord. Lord, as now we're going to start the worship and the Sunday Live Talk Show, Father, let your anointing be in each and every one of our houses, Father. Let your Holy Spirit be with us, Lord. Lord, thank you for everything, Father. We just render this time into your hands, Father. To you be all the glory, to you be all the honor, to you be all the praise. In your mighty name we pray and give thanks. Amen. Let's prepare our heart. We're going to worship the Lord and let's give our best for the Lord. Hallelujah. Let's worship Him. Thank you, Jesus. Kami mau tenang, Tuhan, sebab Engkau ada bersama dengan kami, Tuhan. Haleluya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, rasa tangannya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Haleluya, kami mau tenang, Tuhan. Yes, Jesus, kami menyembah Engkau, ya Aba. Haleluya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan
langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh Yesus. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh Yesus. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh Yesus. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Haleluya. Kami tenang bersamamu, kami tenang bersama Engkau. Badai boleh datang, cobaan boleh ada, kami tahu bersamamu, kami tenang. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita dan menyembah Dia. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami angkat tangan kami angkat hati kami, segenap jiwa dan raga kami persembahkan padamu. Shikir yaralabo yarabaraladaba yaralabaralaba yashanda yaralabo, shiraladarabaralaraba yashanda yanamo. Kami memuji Engkau Yesus, kami tinggikan Engkau. Haleluya, kami sembah Engkau Yesus. Ku sembah Kau Yesus Tuhan, ku sembah, ku tinggikan nama yang berkuasa. Sekalipun hati dan dagingku habis lenyap, tetap Kau Tuhan selamanya. Semuanya, Cici Agnes Chen sudah bergabung. Oke, kita tunggu agar koneksinya dapat tersambung. Halo Cici, apa kabar? Halo Raj, baik. Gimana kabarnya Daniel? Baik Cici, terima kasih banyak Cici untuk kesediaannya untuk hadir di talk show aku pada malam ini. Sebuah kehormatan yang sangat luar biasa. Thank you banget untuk waktunya Cici. Semoga sama-sama Daniel. Iya Cici, thank you so much Cici untuk waktunya. Oke, sebelum kita mulai talk show-nya, aku rasa aku pimpin dulu ya Cici ya untuk kita semua.
Ya. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan kalau hari ini Tuhan, hamba-Mu Tuhan dan Cici Agnes Tuhan boleh bertemu Tuhan di live Instagram ini Tuhan. Biarlah Tuhan apapun yang kami perbincangkan Tuhan menjadi berkat, menjadi pembelajaran Tuhan bagi setiap kami yang nonton Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Cici, aku pengen tahu nih Cici kan sekarang seorang ya bisa dibilang penyanyi rohani juga lah, banyak lagu-lagu yang Cici nyanyikan dan sangat luar biasa memberkati orang. Aku mau tahu nih Cici pernah nggak sih berpikiran untuk menjadi seorang penyanyi rohani? Enggak ya. Nggak Enggak pernah ada sih. sama Iya, sekali. Oke. enggak ada. Apakah Cici terlahir dari keluarga yang memang udah kenal Tuhan atau enggak sih? Kayaknya putus-putus ya. Enggak kok, jelas. Suara aku kedengeran nggak, Ci? Kayaknya putus-putus. Putus-putus ya, Ci? Oke. Bisa, Ci. Aku bisa dengar suara Cici. Oke. Oke. Gimana Daniel tadi? Nah, apakah Cici terlahir dari keluarga yang udah kenal Tuhan atau enggak, Ci? Lahir di keluarga Kristen, ya. Tapi Kristen KTP gitu ya. Jadi nggak bener-bener mengenal Tuhan itu siapa. Jadi ya ke gereja karena disuruh, terus belakangan lama-lama nggak ke gereja. Gitu sih. Oke, oh jadi Kristen KTP adalah cuman ke gereja pada saat disuruh aja ya, Ci. Tapi kalau enggak, Iya. ya. Berarti kalau bisa aku bilang cuman kayak pas Natal, Paskah kayak gitu ya, Ci ya. Kadang nggak juga bahkan. Oke. Oke. Nah, berarti pasti ada satu momen di mana Cici mengalami Tuhan dong, Ci, di mana Cici merasakan Tuhan itu. Aku mau tahu, Ci, kapan sih Cici mengalami Tuhan dalam kehidupan Cici yang merubah Cici yang misalnya tadinya cuma Kristen KTP menjadi Kristen yang benar-benar mengasihi Tuhan. Terus terang saya mulai mengenal Tuhan tuh sejak nikah sama Ko Edward. Jadi saya kan hidup di keluarga yang sebenarnya bisa dibilang bagus di depan gitu ya. Jadi saya melihat ini saya lahir di keluarga Kristen, tapi kenapa kok keluarga Kristen seperti ini gitu. Jadi sebenarnya saya sampai ada rencana untuk tidak menikah sebenarnya. Nah, jadi sejak kenal dengan Ko Edward, saya melihat bahwa sebenarnya masih ada orang-orang tuh yang takut akan Tuhan gitu. Bukan Kristen ya, tapi takut akan Tuhan gitu. Jadi, nah, sejak itu aku mulai jatuh hati, terus aku mulai melihat mulai ngikutin lah. Oh, rupanya kehidupan orang yang takut Tuhan tuh begini. Terus ya setelah itu aku menikah, semakin lama semakin aku mengenal Tuhan sih dari situ. Tadi Cici sempat bilang bahwa kok orang Kristen kehidupannya begini. Apakah apa sih yang membuat Cici bisa berpikiran kenapa orang Kristen hidupnya begini? Apa karena ada sesuatu kejadian dalam kehidupan Cici atau apa sih yang membuat Cici bisa bertanya seperti itu? Memang kalau ini saya jarang cerita sebenarnya saya jarang jadi narasumber. Saya selalu di belakang dukung Ko Edward. Ya, nggak apa-apa. Nggak, aku lihat Cici kok sering pelayanan juga, aku tahu. Aku yakin yang nonton juga tahu pasti. Iya, jadi sebenarnya saya berasal dari keluarga yang sebenarnya broken home gitu. Jadi ya bukan broken home sih, maksudnya masih bentuk keluarga, tidak bercerai, tapi tidak seperti suami istri begitu. Jadi ya gambaran keluarga Kristen buat saya tuh nggak ada bedanya lah sama orang dunia gitu. Jadi itu yang membuat saya mungkin saya nggak perlu cerita detail kali ya, belum saatnya kalau saya cerita detail.
Iya, pokoknya saya ya tidak harmonis lah gitu. Jadi yang membuat saya trauma untuk menikah gitu. Gitu. Oke, oke, Iya. oke. Tapi ya, Ya, iya. Tapi sebenarnya ujung-ujung intinya setelah aku menikah bukan Kristennya, tapi manusianya itu takut Tuhan apa enggak. Itu sih betul, setuju, sebenarnya. setuju. Wah, luar biasa. Ci, aku mau tahu nih, Ci. Aku pernah mendengar katanya Cici adalah seorang guru ya, Ci, waktu sebelum menikah sama Koko Edward. Itu kali coach ya, Iya, skating. benar ya. Iya, jadi dulu saya waktu SMA ya, saya figure ice skating jadi peserta dari Surabaya gitu, sempat kompetisi internasional se-Asia di Hong Kong. Wow. Iya, puji Tuhan. Tapi itu masa lalu. Lalu itu 2001, lalu sempat kuliah di luar di Kanada waktu itu. Terus waktu pulang dari Kanada, ternyata waktu itu kondisi keluarga saya itu bankruptcy. Jadi sempat bangkrut. Lalu saya sebenarnya terus terang ini biar semua yang mendengarkan bahwa saya itu tidak selesai sekolah gitu karena dikarenakan keluarga saya waktu itu bankrupt gitu. Jadi yang muda-muda yang masih dengar, gunakan waktunya kalau Tuhan masih kasih izin orang tua bisa kasih sekolah baik-baik, sekolah baik-baik. Setuju, 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 benar. Gitu. Jadi Pesan yang sangat bagus. betul. Jadi saya pas pulang, saya bantu orang tua sekaligus saya jadi coaching gitu, part time coaching di Taman Anggrek, Jakarta. Oh, Iya. wah. Sebentar Tapi, doang kok, sebelum nikah. Setelah itu nikah udah nggak pernah. oke, aku mau tahu, Cici menjadi coaching apa karena memang Cici hobi banget sama yang namanya ice skating atau hanya karena untuk pekerjaan atau memang sekaligus hobi juga, Ci? Eh, Hobi sih, hobi sebenarnya gitu. Wah, luar Iya. biasa. Cici kan pernah mengalami yang namanya kebangkrutan dan aku yakin di saat-saat seperti ini kan juga banyak orang-orang yang sedang mengalami hal-hal yang serupa ya, terutama di kadang-kadang saat-saat ini. Apa sih Ci yang pada waktu itu mungkin yang bisa membuat Cici ya bisalah melewati hal-hal itu semua, khususnya mungkin kalau Cici bisa bagikan juga buat anak-anak muda mungkin yang keluarganya sedang mengalami itu semua biar mungkin mereka juga bisa berjuang dan bisa berhasil melewatinya gitu Ci. Kalau waktu lalu, waktu keadaan saya waktu itu ngalamin kebangkrutan, memang terus terang waktu itu kan saya nggak benar-benar di dalam Tuhan. Hmm, Tapi setelah yang saya mengenal Tuhan, yang harus kita pegang tuh adalah harapan, bahwa kita tuh sebenarnya punya harapan gitu. yes. Jadi harapan di luar, sebenarnya di luar kemampuan kita tuh there is something else yang sebenarnya bisa something big gitu yang bisa bantu kita gitu. Jadi jangan putus harapan. Kenapa banyak orang tuh bunuh diri? Karena mereka tuh nggak punya harapan. Sedangkan kita tuh punya harapan gitu. Jadi yang kita pegang itu adalah janji-janji Tuhan yang dimana Tuhan berjanji bahwa Dia mempersiapkan masa depan yang indah buat kita gitu. Lebih dari pemenang. Wow, luar biasa. Jadi Amin. demi melihat itu Cici apakah pada saat itu Cici adalah satu-satunya yang di keluarga yang pada saat itu bekerja atau Cici punya saudara juga yang bekerja pada waktu itu? Kami sih berempat. Saya saudara ada 4. Jadi laki-laki semua kecuali saya nomor 2. Oke. Semuanya juga kita semuanya atlet sebenarnya gitu. Jadi Wow. waktu pulang dari ya waktu mengalami kebangkrutan itu terus ya kami sama-sama kerja coaching. Wow. Ya sebenarnya part time sih, enggak full time coaching. Semuanya pada saat itu coaching ice skating atau beda-beda, Ci? Coaching ice skating. Wow. Iya. Tadi Cici bilang part time, berarti selain itu pada waktu itu Cici mempunyai pekerjaan lain juga. Oh iya, bantuin orang tua karena bangkrut itu kan kami balik. Jadi kami bantu usaha orang tua sih gitu.
Bantu sebisanya lah, seadanya gitu. Pada waktu itu Cici stop sekolah pada saat kelas berapa, Ci? Saya putus sekolah itu waktu kuliah 2 tahun. Oh, berarti Jadi pada saya saat mau kuliah ya? lanjutin nggak bisa. Jadi waktu itu orang tua saya tuh bujukin gitu kan, Agnes kamu liburan pulang ke Indonesia gitu. Terus saya pikir kan liburan pulang, tapi setelah itu nggak dibalikin. Aduh, oke. Iya makanya anak muda yang masih dikasih kesempatan sama Tuhan sekolah sekolah sungguh-sungguh gitu. Itu pesan itu penyesalan seumur hidup. Gitu. Betul. Kalau bisa putar balik pengen sekolah selesai. Aduh, iya. Wah, oke. Tadi Cici sempat bilang balik ke Indonesia. Berarti waktu itu Cici kuliahnya di luar Indonesia, Ci. Di negara mana, Ci, waktu itu? Di Kanada. Wow, oke. Ambil jurusan apa, Ci? Ambil interior design. Wow, oke. Oke, jadi dari Kanada disuruh balik ke Indonesia pada waktu itu. Apa Cici waktu itu lahirnya sebenarnya di kota mana sih, Ci? Di Jakarta atau di luar Jakarta, Ci? Saya di Jakarta. Saya asli lahir di Jakarta, orang Jakarta. Oke. Cuman udah menikah sama orang Sumba, jadi ada logat-logat Sumba. Iya, benar-benar. Hanya punya mbak juga punya asisten orang Sumba, kalau kita ngomong Jakarta dia nggak ngerti. Oh, jadi harus ikut logatnya juga ya. Aduh. Oke. Memang terkadang orang di sekitar kita bisa membuat kita ya sedikit mirip sama gaya bicaranya. Aku rasa kayaknya ada Koko Edward juga ya, Ci, di situ ya. Ada nih di belakang. Halo Koko Edward. Halo. Halo, apa kabar kok? Waduh, senang banget aku ketemu Koko lagi. Baik. Semoga pandeminya cepat selesai biar kita benar-benar bisa ketemu beneran kok. Luar biasa. Amin. Jadi Koko sama Cici ini penyanyi rohani yang sangat amat aku idolakan dan aku yakin semuanya di sini juga pasti selalu merasa terberkati. Nah, sekarang aku mau tahu nih, Cici pas ke Kanada itu apa Cici yang mau atau dikirim sama orang tua Cici pada waktu itu? Saya yang mau. Oke, jadi memang pilihan Cici. Pada waktu itu di kota mana, Ci? Di London. Jadi dia tuh ada London, Ontario. Jadi London itu kayak kota kecil. Dia 2 jam dari Toronto. Bukan London UK ya, tapi London, Ontario. Gitu. Jadi itu kota kecil yang memang khusus untuk pelajar sih. Wow, oke. Ci, aku mau tahu, walaupun hanya 2 tahun di sana, tapi aku yakin pasti Cici punya pengalaman khusus di sana. Kan di sana pasti Cici sendirian tinggal di sana. Apa sih, Ci, pengalaman apa yang Cici rasakan sewaktu tinggal di sana selama 2 tahun, Ci? Sebenarnya nggak sendirian sih. Jadi waktu itu Daniel yang berangkat, aku sama Koko. Karena kan saya perempuan sendiri. Jadi orang tua takut kalau saya pergi sendiri, jadi saya didampingin sama Koko. Habis gitu 2 adik saya nyusul. Jadi kita sempat berempat di sana semua gitu. Wow, nice. Nah, iya, jadi ya di sana yang saya alamin ya sebagai wanita perempuan di antara semua saudara-saudara laki-laki ya saya yang bersihin rumah, yang ngurus, jadi terlatih jadi mandiri gitu. Terus ya kita benar-benar menghargai sesama orang Indonesia. Demen banget, seneng banget ketemu sama orang Indonesia gitu, kayaknya kayak pulang rasa kayak di Indonesia lagi gitu. Terus yang paling berkesan sebenarnya saya sempat pelayanan di salah satu gereja di sana, dan komunitas Indonesia yang di sana tuh ya membantu lah buat kita student waktu itu di sana gitu. Jadi kita nggak terlalu merasa kesepian, nggak homesick gitu. Jadi ya saya bersyukur juga kalau ada gereja-gereja Indonesia yang ada di luar negeri, mereka benar-benar jadi berkat buat student di sana gitu. Betul. Oh, jadi di situ udah ada gereja Indonesia juga ya, Ci, ya, dengan komunitasnya ya.
Betul. Wah, Jadi gereja Indonesia tuh sebenarnya di mana aja. Kalau yang di Kanada yang saya pergi, gereja Indonesia tuh ada di Toronto. Jadi saya harus karena saya nggak bisa setiap minggu ke gereja, jadi 2 minggu sekali. Biasanya aku saving. Jadi nabung untuk naik bus dari London ke Toronto 2 jam oke gitu. oke. Terus balik lagi ke Wah, London gitu. Tapi wah, sebenarnya gereja Indonesia tuh di seluruh penjuru dunia sih sebenarnya memang ada, cuman memang nggak besar kayak di Indonesia. Jadi dia betul betul komunitas betul. kecil-kecil gitu. Mm, 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 mm. Iya. Ci, pada saat Cici tadi bilang sempat menabung, berarti apa pada saat di sana Cici juga bekerja, Ci, pas lagi di tempat itu? Enggak sih, Oke. enggak kerja. Di sana memang eh, apa? Di sana memang kalau di waktu itu rule-nya di Kanada, international student itu nggak boleh kerja. Oh, oke. Ya, oke. Iya, jadi kan visanya visa student bukan visa kerja. Hmm, Sebenarnya banyak yang kerja tapi kayak gelap gitu. oke. Ya Gitu. Jadi, imigran. betul. Jadi ya tabung dari sisihin ya orang tua kirim uang ya kita sisihin dikit-dikit gitu untuk naik bus gitu. Cici Iya. pelayanan apa, Ci, waktu itu? Bantu singer Wah, gitu. luar biasa. Oke, Iya, aku itu mau masa lalu Daniel. mantap sih, luar biasa. Wow, aku jujur terkesan sih mau ke gereja perjalanan 2 jam. Orang-orang di sini aja waktu sebelum zaman-zamannya COVID ini buat ke gereja aja yang kadang cuma 5-10 menit aja males banget ya. Tapi Terus Cici telat aku lagi ya ke dua gereja. jam 2 jam tetap masih mau pergi, luar biasa. Betul. Sebuah contoh, kalau COVID udah selesai jangan males-males lagi anak-anak muda buat ke gereja. Iya, iya, puji Tuhan. Tapi kalau Ci, kalau, kalau ya ya gimana Daniel? kenapa lanjut lanjut sih lanjut sih? Enggak, kalau ngomong gitu, kita jadi ingat waktu kita pelayanan di Guangzhou, Oke. kita kan kita kan diundang satu band sama gereja lokal ya, gereja lokal Guangzhou yang bukan ilegal, jadi yang benar-benar legal pemerintah kasih izin gitu. Nah, waktu kami Ko Edward dengan tim pelayanan di sana, itu Hmm. yang luar biasa. Jadi pelayanan, jadi mereka bikin kayak konser gitu, tapi berapa hari berturut-turut gitu. Nah, waktu di sana kita kan misalnya kita nyanyi jam 7 malam gitu. Jam Ya, 5 kita datang kan mau gladi resik. betul. Jam Ya. 5 waktu kita datang itu sudah penuh. Penuh, Wah, ruangan penuh sampai sesak-sesak. Terus kita kaget kan, satu tim kaget, wih jangan-jangan kita telat ini di jamnya salah gitu kan. iya Dan iya. ternyata rupanya enggak, memang mereka punya desire untuk merasakan hadirat Tuhan tuh seperti itu. Jadi gitu, jadi kita bingung mau cek sound, cek, tapi itu semua ruangan tuh penuh, penuh Udah penuh penuh duluan jemaat ya. gitu. Luar Betul, terus biasa. pernah Itulah. sekali, betul. Jadi ada juga besokannya kita datang sebelum mereka masuk, jemaat masuk, pintunya tuh harus ditutup. Terus waktu dibuka mereka bisa lari untuk duduk paling depan. Wow. Terus terus kita punya anak-anak di band bercanda, coba coba lihat kalau di sini jemaat yang tunggu hamba Tuhan, kalau di Indonesia hamba Tuhan yang tunggu jemaat. Betul 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 aku setuju luar jadi biasa. jadi desire itu yang sebenarnya kita apa karena terlalu gampang dapat firman Tuhan gitu, jadi Jadi menganggap remeh ya. iya, jadi take it for granted gitu. Betul 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 betul. Aku setuju banget sih. Hari-hari memang orang lebih gampang untuk menganggap seperti udahlah santai-santai aja. Bahkan kadang orang masuknya aja pas sudah mau selesai atau pas lagi Iya, firman baru pada masuk. Ya betul. itulah. Giliran Betul. sekarang lagi seperti ini baru mereka menyadari Iya. rasanya kehilangan seperti apa. Oke. Ci, aku mau tahu nih Ci. Tadi Cici bilang kan balik setelah 2 tahun di Kanada. Pas Cici balik, apakah saudara-saudara Cici juga balik di saat bersamaan atau cuma Cici aja? Jadi pertama 2 saudara dulu, Oke. lalu aku, jadi nggak bareng-bareng sih. Jadi 2, terus saya, terus terakhir ada satu lagi balik gitu. Jadi mungkin papaku masih berusaha untuk bertahan gitu ya. Setidaknya masih ada anak yang lulus gitu. Tapi ya ternyata ya nggak mampu gitu. Ya, ya, oke. Iya gitu Daniel.
pengalaman. Betul, Ya, betul, betul, luar biasa. Cici pas udah balik, terus udah bekerja, aku mau tahu nih, Ci, ketemu sama Koko Edward gimana ceritanya, Ci? Aku pengen tahu nih, aku penasaran, Ci. Kan ada Kokonya eh, juga. jadi kan gimana ya? Oh, jadi kan waktu itu kita sempat pas pulang dari Kanada itu kan yang seperti tadi saya ngomong kalau aku sempat part time Ya, coach ice skating skating. di Ya, ya. Nah, terus saya kan tinggalnya juga di Taman Anggrek tuh di apartemen. oke, Nah, Ko Edward juga tinggal di apartemen. Jadi suatu hari oke, tapi kita tower yang berbeda ternyata gitu. Jadi oke. suatu hari saya lagi nganter mama saya ke salon. Hmm, Terus tiba-tiba tuh ada perempuan di samping karena mungkin dia lihat aku dengan orang salonnya apa cukup kenal gitu. Jadi orang perempuan itu tanya, kamu langganan di sini?" hmm. Terus aku ngobrol-ngobrol lah. Terus iya siapa yang bagus? Terus bla 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 bla. Dia bilang, kamu tahu nggak Edward Chen? Dia bilang gitu. Terus saya bilang, oh iya saya pernah dengar. Tapi karena saya sekolah di luar, jadi saya benar-benar nggak tahu yang detail gitu. Tapi nama dia of course pernah kedengeran karena saya kan juga sempat pelayanan Ya, di sana. ya, Terus, ya. oh Edward Chen itu adik ipar aku loh. Nanti aku kenalin ya, dia bilang gitu. Terus, Oke. oh iya iya boleh gitu. Tapi saat itu waktu ketemu, eh Hmm. nggak langsung kayak jatuh cinta pada pandangan pertama gitu, enggak. Aku kira begitu, Ci. Enggak, karena Ko Oke. Edward itu apa ya? Dia tuh sebenarnya memang terus terang sehari-hari, kalau sehari-harinya dia tuh orangnya nggak yang kayak di panggung gitu loh, Oke. yang apa pakai jas rapi gitu. Dia tuh Oke. hari-hari tuh apa sih kalau orang Indonesia orang kita bilang tuh lancai banget atau nggak lancai? Oh, Dia pakai oke, baju oke. kaos yang jelek-jelek gitu kan. Oke, Celana celana 3/4 gitu. Jadi dibilang kalau jatuh cinta pada pandangan pertama itu sebenarnya enggak gitu. Cuman oke. ya dia ketawa. Iya, iya. Baik gue santai kok. Cicinya jangan dibully dulu kok. Terus tapi dari pertemuan itu pertama jadi nggak ada tukar telepon, nggak ada ngobrol lebih lanjut, paling kenalan, halo saya Agnes, saya Edward gitu. Terus udah setelah itu nggak lama, mungkin apa karena ya memang udah waktunya Tuhan juga sih. Jadi Hmm. pas aku setelah coaching selesai sama orang tua murid, makanlah kita di satu restoran. Tiba-tiba aku lihat dia, Hmm. aku panggil, kok apa kabar? Gimana kabarnya Vivi? Vivi itu kakak iparnya dia kan. Oke, ya, Terus ya. dia lihat dia lihat aku gitu, dia bilang, Hmm. Vivi yang mana gitu kan. dia, dia pikir aku sosok kenal gitu kayak fans gitu. Terus aku bilang itu yang ketemu di salon itu kok. Oh, oke. Tapi dari saat itu akhirnya kita tukar telepon gitu. Oke. Dia dulu yang minta teleponku loh. Oke, oke, ya, 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 ya. Oke, jadi baru menyadarinya pas lagi ketemu di mall itu ya, Ci ya. Iya. Oke. Dan ternyata dia tinggal sama-sama di apartemen TA. Cuman dan yang lucunya memang makanya ini ya, bagi yang single-single percaya kalau memang bukan waktunya Tuhan itu belum ketemu jodohnya. Dan ternyata saya yang waktu itu yang pergi makan itu orang tua murid itu Hmm. tinggalnya itu sebelah-sebelahan persis pintunya tuh samping-sampingan sama pintu apartemennya Ko Edward. Saya Oke, sering wow. ke rumahnya teman saya ini, tapi saya nggak pernah ketemu dia. Oke. Malah teman saya bilang, kamu tahu nggak sih Nas, tetanggaku yang di sebelah itu berisik banget tiap malam setel lagu kenceng-kenceng. Ternyata Ko Edward. Dia nggak tahu. Aduh. Aduh. Ya, lucu lah. Ya itu maksudnya kalau memang udah waktunya Tuhan ya pasti dipertemukan gitu. Tapi kalau memang belum waktunya Tuhan, belum diketemukan. Benar, 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 benar. Berarti pas waktu pertama kali Cici kayak ketemu gitu sama Ko Edward yang waktu setelah di salon itu, berarti waktu itu belum tukeran nomor handphone dulu ya, Ci ya? Belum. Iya belum. Cici pas lihat Ko Edward yang menurut Cici apa kayak pakai kaos gitu, kayak
sempet kayak ada ragu nggak sih kalau ini kayak Edward Chen yang pernah didengar-dengar di pelayanannya Cici atau apa, atau langsung aja yakin percaya gitu? Eh, Terus terang sih waktu itu eh, aku nggak terlalu mengenal gitu, jadi nggak ada bayangan kok Edward itu mukanya gimana, itu nggak ada. Cuman aku tahu lagu Ku Mau Cinta Yesus saja, tapi nggak tahu yang Edward Chan mukanya kayak gimana, nggak tahu beneran. Jadi nggak tahu. Jadi aku eh, nggak ada gambaran yang gimana gitu, ekspektasi yang gimana banget gitu. Nah, ya. Nah, tapi yang buat sebenarnya satu hal yang buat aku jadi tambah jatuh cinta itu waktu pertama kali ketemu itu kan di salon, kedua kali kan di itu apa restoran. Sejak itu dia kan ngajak yang dia tukar nomor telepon, dia minta nomor telepon. Terus sejak itu dia sekali ngajak makan. Oke. Nah, yang keempat kali dia langsung bilang, Agnes, saya mau ajak orang tua kamu makan. Dek, kaget. Iya. Maksudnya, wah ini baru 4 kali ketemu, tapi udah langsung mau ngajak orang tua makan gitu. Berarti kan ini orang tuh serius gitu. Betul. Jarang ada laki-laki yang begitu gitu. Jadi ya laki-laki yang di luar sana harus serius waktu pacaran. Jangan buang-buang waktu, jangan buang-buang uang. Gitu. Bener. Jadi nggak perlu sampai tahunan juga ya Ci ya, cukup 4 kali pertemuan langsung ngajak orang tuanya makan dan langsung tunjukkan ke niat seriusnya. Enggak juga sih, enggak juga. Maksudnya bukannya langsung keempat kali langsung minta kawin, enggak. Langsung minta nikah, enggak. Enggak. Jadi maksudnya waktu dia ngomong begitu kan sudah menunjukkan kalau oh dia ini serius gitu. Maksudnya sampai udah ke tahap pengen kenal orang tua. Itu kan ngajak orang tua makan. Itu kan bukan yang apa sih, bukan yang main-main sembunyi-sembunyi backstreet begitu loh. Betul. Gitu. Nah, tapi ya nggak tahu Daniel pernah dengar apa enggak, sebenarnya perjalanan pacaran kami itu malah 2 tahun itu penuh air mata sebenarnya. Ya aku mau masuk ke situ sih Ci, aku mau masuk ke situ. Itu aku pasti akan tanya ke situ. Cuman aku mau tahu nih sebelum ke situ Ci, pas Koko Edward nanya buat ajak orang tuanya Cici makan bersama, apakah langsung orang tuanya Cici setuju mau makan bersama Cici dan Koko Edward, yang pasti pada saat itu mungkin mereka belum kayak terlalu tahu lah tentang hubungan Cici sama Koko Edward, atau ditolak atau gimana Ci? Puji Tuhan orang tua saya open minded sih. Mungkin bahkan mereka bersyukur kalau aku ngajak mereka makan bareng aku punya teman laki-laki ya. Waktu itu kan belum tahap pacaran kan. Gitu. Jadi menurut saya sih justru mereka tambah lebih terbuka gitu, lebih bersyukur gitu kalau anak perempuannya mau ngajak mereka makan dengan teman laki-lakinya gitu. Iya. Biasa. Ci, pada saat Koko Edward menembak Cici menjadi pacarnya, itu pas udah pertemuan keberapa Ci? Apa yang pada saat 4 kali itu atau beberapa kali lagi setelah itu? Dan tembak-tembak. Kayak kita nggak ada acara tembak-tembakan deh. Oke. Jadi langsung berjalan aja langsung ya. Luar biasa. Jadi kan waktu itu udah ajak ketemu orang tua, terus kita juga mulai cocok. Jadi sejak saat itu ada beberapa kali tuh ketemu sama orang tuaku. Jadi orang tuaku juga kenal dia gitu, which is buat aku itu justru hubungan yang sehat tuh begitu gitu. Jadi jangan malah sembunyi-sembunyi, maunya private time gitu. Ya menurut aku tuh justru nggak sehat gitu. Nah, benar. kalau ini kita ngomongin hubungan yang serius ya, maksudnya hubungan yang benar-benar kita kan, menurut aku pacaran itu untuk masa depan kan, maksudnya kita bukan kayak cinta-cinta monyet begitu. Jadi jadi setelah itu kita udah mulai merasa dekat, udah mau mulai serius. Nah, baliklah Edward undang orang tuanya Edward yang datang ke Jakarta dari Sumba, dari NTT Sumba, diterbangin ke Jakarta untuk ketemu saya. Gitu. Dan ternyata ekspektasi mereka berbeda. Gitu. Iya.
Aku jujur selama ini berpikirnya kalau mungkin ekspektasi yang berbeda itu terjadi di antara kedua pihak. Ternyata terjadinya dari orang tuanya kok Edward ya Cici ya pada waktu itu ya. Betul. Oke, oke. Betul. Nah, Sini, jadi Faith. ya Ci, kenapa? Ini. Nah, dia tadi tunjukin muka. Ini Justin Faith, masih ingat? Yang nyanyi Jangan Pernah Menyerah. Panggil Kodam. Oke, halo Fet. Luar biasa. Merdu suara kamu Fet. Luar biasa, benar-benar jadi berkat buat banyak orang. Aku doa semoga Fet dipakai lebih dahsyat lagi ya. Ya. Amin. Iya, jadi balik lagi ceritanya. Jadi ekspektasi justru karena Edwardson itu kan penyanyi rohani kan, public figure yang memang sudah dikenal gitu. Jadi mungkin ekspektasi dari orang tuanya lebih daripada, apalagi saya waktu itu kondisi keluarga yang dalam keuangan yang tidak baik gitu. Terus penyanyi juga bukan, artis juga bukan, orang yang dari orang berada juga bukan gitu. Jadi ya setidaknya mungkin orang tuanya masih lebih berpikir supaya Ko Edward dapat yang mapan gitu, yang lebih baik lah. Waktu itu juga sebenarnya kondisi keuangan orang tuanya juga nggak bagus. Oke. Jadi Ko Edward adalah tulang punggung keluarga sebenarnya waktu itu. Jadi banyak utang orang tua yang dilunasi sama Ko Edward gitu. Jadi mungkin mereka berharap supaya Ko Edward harusnya dapat yang mapan, justru bisa membantu orang tuanya. Bener, Malah mereka takut kalau malah kawin sama aku nanti jadi berat gitu, tambah nggak bisa tolong mereka gitu. Ya gitu. Jadi dari pihak Edward, orang tua Edward udah menolak dulu. Lalu karena saya anak perempuan satu-satunya dari keluarga saya, orang tua saya tersinggung. Oh oke, iya. Iya, karena kok emang lu siapa gitu kan? Ya akhirnya sebenarnya keadaan itu sudah nggak mungkin sih, karena orang tua saya juga udah sebel sama orang tuanya Edward, dan orang tua Edward juga jadi sebel sama orang tua saya gitu. Jadi nggak enakan sebenarnya, udah mustahil sih keadaan itu. Makanya waktu itu aku sama Ko Edward tuh sempat udahan gitu. Oke. Karena berapa lama sih waktu itu? Berapa lama saya? Ada setengah tahun ya? Ya setengah tahun, 6 bulanan lah kira-kira. Oke, dari semenjak kejadian itu ya Ci ya, jadi sudah nggak ini lagi. Cuman Ci, aku mau tahu nih, selama masa udahan itu, apakah Cici, oke gini deh, Cici pas waktu masa udahan sama Ko Edward itu, siapa yang memutuskan untuk udahan dulu, apa Cici atau Kokonya? Waktu itu kita putus itu sepakat berdua. Jadi Ko Edward bilang, "Beb, aku nggak mau kalau aku jadi berkat di luar, tapi aku jadi batu sandungan nanti. Kalau aku maksudnya aku nggak hormat sama orang tua, aku tetap backstreet jalan sama kamu, aku nggak mau," dia bilang. Dan aku nggak mau menikah dengan orang yang orang tuanya udah pasti nggak suka sama saya, karena kalau kita berbuat baik aja dianggap nggak baik, apalagi nanti kalau kita melakukan kesalahan pasti udah tuh kan gue udah bilang jangan kawin sama si Agnes gitu kan. Jadi aku nggak mau keadaan sampai kayak gitu sih. Dan kita percaya, terutama Ko Edward waktu itu percaya bahwa ya restu dari orang tua tuh penting banget gitu. Berkat dari orang tua tuh turun kan gitu. Betul, jadi betul. Ya mengutamakan itu sih. Jadi ya waktu itu doanya udah beda. Jadi waktu itu kita udah sepakat. Nah ini juga cerita yang maksudnya ini juga poin penting. Jadi waktu kita putus itu Ko Edward bilang, "Beb, aku mau ketemu orang tuamu, saya mau jelaskan kenapa kita putus." Jadi dia datang ke rumah, dia bilang sama Mami Dedi, "Tante, Om, saya mau jelasin bahwa aku sama Agnes sekarang kita putus, tapi kami putus baik-baik," gitu. Jadi ya menunjukkan keterbukaan itu gitu. Jadi menurut saya tuh gentleman banget. Betul. Wow. Iya, jadi dia bilang, "Tante, Om,
saya mau kasih tahu kalau saya dengan Agnes putus baik-baik. Ini cuman karena orang tuaku tidak setuju gitu. Terus mamiku nangis, aku nangis, Aduh. dia juga ikut Aduh. nangis. Iya, ya Oke, gitu oke. sih. Jadi putus waktu itu. Terus doa aku juga udah beda. Aku doa Tuhan, kalau memangnya Ko Edward ini bukan buat aku, Tuhan hapus sekarang perasaan aku nggak mau ada perasaan apa-apa. Tapi kalau memang Tuhan ini Edward buat saya, Tuhan buka hati orang tuanya gitu. Wih, tiap malam doa gitu, nangis-nangis. Pokoknya Tuhan Aduh. bantu hapus perasaanku. Aduh, pasti rasanya berat banget ya Ci pas waktu itu ya, setengah pikiran pasti bilangnya kalau memang ini jauh kan, tapi pasti setengah lagi pasti nggak mau juga ya Ci ya pas waktu itu. Iya, ya gimana ya, waktu itu kan udah rasanya udah mulai sayang gitu kan ya. Udah, Hmm. ya pasti berat lah ya. Mana sih yang nggak berat kalau kalau Iya, putus iya, gitu, iya, kalau iya. bener-bener apalagi kita udah mau serius gitu kan. Kalau pacar-pacaran monyet sih mungkin gampang gitu. Ini kan bener-bener serius gitu ya, berat banget. Cuman Wow. ya harus harus bisa gitu. Banyak sebenarnya ini banyak sih yang apa? Yang private message, yang tanya-tanya Ci, gimana Ci? Aku mengalami hal yang sama. Gimana Hmm. Ci? Waktu itu keadaan Cici gitu. Terus ya Ah, aku bilang, ya intinya kalau kita percaya kalau kita memang kita hidup dalam kebenaran, ya Tuhan kan bilang hormati orang tua. betul, betul, Gitu betul. ya, kita nggak bisa ya, kita harus ya doa kalau memangnya ini tunduk dengan orang tua, patuh, hormat, dan ya kita harus harus ya doa sama Tuhan, kalau memang ini jodoh saya ya Tuhan pasti akan buka gitu. Wow, wow, ya, 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 ya. Luar biasa. Berarti di satu sisi taat, di satu sisi lagi juga sulit. Pada saat Koko Edward datang ke rumah Cici, Koko Edward mungkin kalau dengar mungkin bisa dijawab sendiri juga boleh kok. Apa sih yang melatar belakangi Koko untuk berani gitu ke rumahnya Cici? Kan biasanya seorang pacar tuh kalau lagi pacaran biasa cuma berani ke rumah tuh misalnya kalau lagi deket. Jarang aku lihat laki-laki datang ke rumah perempuannya pas dia putusin perempuannya itu. Apa yang buat Koko mau melakukan itu? Betul, itu Itu yang bikin unik aku kalau tambah aku boleh bilang kesengsem. seperti itu. Bener ya, Jarang bener di ya. Indonesia yang seperti itu. Ada Akhirnya saya muncul juga. Gak apa-apa lah, udah lah kok. Aku punya saran nih kok. Oke. Jadi waktu itu saya memang pada dasarnya orangnya sangat konfrontir banget ya. Maksudnya berani frontal. Dalam hal apa aja, dalam hal berteman, dalam hal pelayanan. Kalau memang saya tidak suka, saya ngomong. Kalau memang saya orangnya gitu. Saya tidak bisa yang banyak orang tuh yang orang lakukan. Oh iya, lalu di belakang jelekin orang, ngomongin jeleknya orang, begitu ya. Karena saya kan banyak ketemu juga orang-orang seperti itu ya, sekalipun di rohani atau sesama penyanyi, kadang-kadang begitu ya. Banyak. Jadi maksud saya, ya waktu itu kejadian seperti apa ya, saya harus ngomong langsung ke orang tuanya supaya juga saya tidak mau dicap bahwa saya kayak sepertinya main-main atau bikin sakit hati anak orang begitu kan. Kan memang pada dasarnya kan saya sama Agnes kan tidak ada masalah. Betul. Cuman orang tua saya yang belum setuju waktu itu. Jadi saya cuman pikir ya kita berdoa dan tunggu waktu yang terbaik. Kalau memang kita jodoh juga nanti Tuhan akan balikin gitu. Tapi saya tetap datang orang tuanya, saya ngomong gitu. Jadi saya mau dimarahin atau saya mau dipukul kayak atau apa, saya sih tidak peduli gitu istilahnya. Wow. Oke. Kok berat gak kok pas ngomong kayak gitu kok? Nangis, sampai nangis juga, udah nangis. Oke. Wow. Nangis. Kan maksudnya saya juga udah sayang Agnes. Maksudnya saya kan tidak pernah punya pacar bejang istilahnya yang serius begitu kan, enggak pernah saya kan. Saya dulu kan cerita saya enggak suka orang yang pacaran gitu, saya enggak suka. Yang ganti pacar itu saya enggak suka. Jadi saya kalau berhubungan tuh saya kepingin serius begitu. Nah, udah serius, udah sayang, udah suka, tapi masalah orang tua lagi kan. Jadi ya stres saja gitu. Wow, oke. Makanya Pas keluar hati nomor seperti teleponnya itu. Cici Agnes waktu pertama apa sih yang buat Koko
I mau nih, like she's the one, I mau. Apa yang buat Koko ambil telepon nomornya? Hah? Kenapa kamu Saya? minta nomor teleponku? Ah. Gimana kamu Oh. cara tahu kamu aku I'm the one gitu? Waktu nomor telepon di restoran itu. Iya. Oh ya enggak, saya cuman kayak tergerak itu kayak Roh Kudus gerakan hati saya untuk minta. Kan saya kan zaman itu kan istilahnya saya kan istilahnya banyak cewek yang kejar kan, maksudnya banyak orang cewek yang suka saya. Jadi saya tidak pernah minta nomor cewek begitu. Oke. Begitu. Jadi saya merasa juga saya kan istilahnya saya orang dikenal, ngapain saya minta nomor dia gitu. Iya. Gengsi. Tapi saat itu enggak tahu kenapa Roh Kudus dorong saya untuk minta. Jadi jadi saya minta gitu. Yang penting harus dengar suara Roh Kudus. Oke, mantap. Saran yang luar biasa. Balik lagi ke pembicara utama kita. Oke, aku balik ke Cici Agnes lagi. Kok tenang. Oke. Aduh, Tuhan, aku nggak nyangka bakal lucu juga. Oke, Ci, aku mau tanya nih, masa-masa 6 bulan itu, ya mungkin kan gak langsung jawabannya muncul. Gimana sih Cici melampaui gitu hari demi hari, pas ya putus sama Koko, apa Cici lanjut lagi tetap menjadi bekerja lagi di part time itu, mensibukkan diri dengan hal lain atau gimana Ci pas waktu itu? Sampai sudah Dijawab. Nah, Tadi katanya balik ke topik. Aku balik ke Cici, Koko pengen jawab lagi. Ya udah, Koko juga Ini di sini kamu lagi deh makanya. jawab. mana Iya sih, ya yang pasti stres gitu. Jadi ya berusaha untuk menyibukkan diri. Itu yang cukup membantu sih. Doa, menyibukkan diri supaya lupa gitu, nggak ingat. dikenalin cowok lain. Tapi ya ini cerita sebenarnya. Jadi sebenarnya waktu putus, nah orang tuaku kan tersinggung Gengsi, gitu. tersinggung. Jadi sebenarnya aku udah dikenalin nih sama laki-laki lain. Oh, oke. Betul. Jadi sempat dekat dikenalin. Ya kalau buat aku sih apa ya? Konsep aku dari dulu kita harus berteman tuh sebanyak-banyaknya. Betul, setuju. Ya. Jadi jangan apa ya, makanya banyak orang tuh putus cinta bunuh diri itu karena begitu menganggap dia segalanya gitu. Padahal itu kan baru tahap pengenalan kan. Mana tahu tiba-tiba Tuhan menyediakan orang yang lebih baik dan ada di samping kamu begitu. Nah, jadi dari dulu tuh konsep saya tuh kita kenal semua gitu. Kita kenal jajakin, oh iya kenal orangnya begini gitu. Jadi waktu itu aku sempat pacaran lagi sama orang Bandung dan langsung orang tuanya setuju. Dan waktu itu sebenarnya udah mau dinikahkan. Wow. Iya. Tapi karena waktu itu mungkin kepercayaan orang tuanya bahwa aku nggak boleh ngelangkahin kokoku. Koko saya kan belum nikah. Oke, iya. Gitu. Jadi nungguin Koko nikah dulu. Terus sebenarnya ya waktu itu kalau terus terang hati saya sih masih belum gitu ya, masih belum bener-bener dengan orang ini gitu. Terus, dan saya juga ya puji Tuhan waktu itu Tuhan juga kasih saya kayak nggak buta mata sebelah karena orang ini benar-benar orang berada banget, laki-laki satu-satunya. Maksudnya kalau betul. Jadi ini kita terus terang ya, maksudnya kan konsep anak perempuan dari keluarga yang nggak terlalu berada dengan dapat laki-laki yang berada banget, laki-laki satu-satunya, penerus keturunan. Betul. Harusnya kan banyak ya, mostly kan tertutup gitu matanya kan. Betul. Tapi ya puji Tuhan saat itu bukan itu yang aku cari. Karena aku sudah ngalamin uang itu bukan segalanya gitu. Benar. Keluarga Kristen itu tidak segalanya, tapi yang saya butuhkan adalah laki-laki yang takut akan Tuhan. Benar. Dan Tuhan jawab doa saya. Aku punya saran Ci, aku punya saran. Oh Ci, kayaknya ini live Instagramnya udah tinggal berapa detik lagi Ci. Jadi kita harus end terus rejoin lagi Ci. Aku minta tolong Cici rejoin ya Ci ya.
Siap ya. Teman-teman rejoin ya supaya Teman-teman dengar juga ceritanya. semua ya. Tolong rejoin lagi. Sampai jumpa beberapa detik ke depan. Iya. Gue end dulu sekarang. Okay, everyone, we are back again in Sunday Live Talk Show with Sister Agnes Chen. We will wait for Sister Agnes to join us again in this live Instagram. I hope you are learning something hari ini tentang. Jadi kita akan berbincang-bincang lagi sama Cici Agnes. Kita tunggu biar koneksinya tersambung. Cici, bisa dengar suara aku? Bisa, Daniel. Oke, siap. Thank you, Ci. Oke. Ci, aku mau tahu nih, Ci. Kan tadi Cici bilang sempat pacaran sama orang lain. Pada saat dalam 6 bulan itu, setelah berapa bulan sendirian sih baru Cici pacaran sama orang lain itu? Jadi mungkin sekitar 2 bulan kali ya, 2 bulan setelah putus ya, 2 bulan ya, 2 bulan 3 bulan lah gitu. Terus, tapi dia tahu loh aku sama orang lain lagi. Saya kan ngomong terus terang. Oke. Iya, karena waktu itu kan kita putus baik-baik dan nggak ada rencana mau nikah kan, udah nggak ada rencana untuk berhubungan lagi. Maksudnya berteman aja gitu. Jadi ya dia tahu. Waktu itu malah sempet dia lagi katanya Ko Edward lagi pelayanan di China. Terus pas lagi keluar dengan laki-laki ini. Terus dia telepon. Terus saya bilang dia katanya teleponnya di tempat umum di China. Oke. Terus saya terima telepon kan. Terus saya bilang, jangan telepon sekarang, saya lagi pergi keluar sama ini gitu kan. Terus dia bilang, hah? Mana? Sini saya ngomong, siapa itu? Siapa? Dia malah marah. Wah, aku gak takut katanya. Sini. Gitu. Jadi ya. Dikasih nggak, Ci? Kenapa? Dikasih ngomong nggak, Ci? Enggak sih, enggak lah. Nanti berantem lagi. Belum tahu orang tete. Oke. Jadi tetap aja yang namanya perasaan sayang itu memang nggak bisa tersembunyikan, walaupun putus tetap aja masih. Oke. Iya, karena kan waktu itu kita putusnya baik-baik gitu, jadi nggak ada masalah di antara kita. Tapi ya gitu. Apakah laki-laki itu jadi kayak pelampiasan gitu, maksudnya kan udah kehilangan Koko Edward buat menghibur diri Cici pada saat itu, atau memang karena cuma disuruh orang tua aja, Ci? Nah, jadi seperti tadi yang aku ngomong, puji Tuhan waktu itu kan nggak tahu gimana, maksudnya mungkin waktu itu saya juga udah berumur kali ya, saya umur 25, jadi nggak ada 24 ya. Jadi 25 aku nikah ya, jadi 24. Nah waktu itu kayak udah nggak ada kepikiran pelampiasan gitu, kayak hasrat anak muda gitu, kayak pengen pacaran, kan udah nggak ada begitu-gitu gitu. Jadi bener-bener pikiran saya ya kan tujuannya memang mau merit gitu. Jadi saya kayak banding-bandingin gitu. Dan lucunya, ini kita udah mau to the point, balik lagi belum? Udah, jadi kan pacaran, udah habis itu ya saya juga ngelihat orang ini yang saya dekat, yang laki-laki ini, saya lihat dia pertama bukan takut akan Tuhan. Oh oke. Ya. Kedua, dia tidak ada keterbukaan. Dan saya percaya hubungan yang paling penting, salah satu syarat yang paling penting dalam hubungan itu adalah keterbukaan dan kepercayaan. Betul. Karena kalau kita relationship nggak ada kepercayaan itu, nggak mungkin deh, pasti nightmare, neraka. Jadi betul. Jadi bahwa laki-laki ini memang nggak ada. Nah, kalau Ko Edward nih ceritanya, waktu penjajakan, waktu mulai pendekatan, handphone aja udah dikasih ke saya. Oke. Jadi kalau ada fans-fans yang waktu itu belum WhatsApp, SMS kali ya. SMS. Jadi kalau SMS dari fans sama email-email yang fans itu saya yang terima.
Jadi fans-fans dengar ya, waktu itu kamu email saya yang terima. Dibalas nggak, Ci? Jadi jadi makanya yang mau saya tekankan itu dari awal, kenapa saya jadi makin jatuh hati dengan Ko Edward, karena dari awal hubungan kita tuh perkenalan tuh dia udah terbuka. Padahal dia public figure loh, dia yang artisnya dia loh. Nah ini malah laki-laki ini malah tertutup, kayak nggak mau HP-nya ketahuan, nggak mau HP-nya. Iya, jadi guys, ingat ya guys. Bagus, lanjutkan, Kalau Ci. dapat laki-laki yang begitu guys, be careful ya guys. Betul. Iya, Setuju. Iya, jadi dari awal itu Ko Edward udah terbuka banget gitu. Jadi saya juga nyaman karena perempuan itu kan butuh secure kan. Betul. Ya. Gitu. Jadi Jadi plus lah. Ko Edward itu dapat nilai plus dibandingkan laki-laki itu. iya, banget lah plusnya. Jadi dari itu tidak keterbukaan, bukan orang percaya. Dia juga ya memang anak satu-satunya, harta turunan yang 7 turunan dah habis, tapi kalau saya lihat laki-laki yang begitu juga Iya. Jadi cowok-cowok di sana, uang itu bukan segalanya. Lu mau kaya, belum jaminan, ya. Thank you, Ko. gitu. Jadi Luar biasa. Aku suka banget, mantap kok. Sebenarnya Ko Edward ini sama kayak aku juga tipe orang kayak gitu sih sebenarnya, frontal sih. Thank you kok, mantap kok. Oke, aku boleh balik lagi ke Ci Agnes ya sekarang ya. ya jadi Luar biasa. ya itu jadi itu yang Tuhan ngelihat, ya puji Tuhan waktu itu Tuhan buka mata aku, Tuhan nggak tutup mata gitu, maksudnya kita nggak apa sih ya istilah cinta itu buta gitu, puji Tuhan saat itu Tuhan kasih aku kesadaran yang ya aku bisa lihat lah, maksudnya orang yang takut Tuhan gimana, orang yang nggak takut Tuhan gimana, dan yang aku butuhkan adalah orang yang takut Tuhan gitu, bukan karena kaya atau ganteng. Wow. Tapi enggak sih, kalau ganteng mah suamiku nomor 1. Oke. Sebelum Koko muncul lagi ya. Sebelum dia muncul lagi. Bercanda. Oke. Ci, aku mau tahu, kan udah selesai nih, udah masa pacaran. Waktu itu pacarannya jadi berapa bulan, Ci? 3 bulan atau berapa bulan, Ci? Waktu itu kayaknya cepet kok ya. Soalnya Tuhan kayak buka semua gitu, kayak ini orangnya, kayak aku sadar semua gitu. Jadi waktu itu pun pas saya dengan laki-laki itu saya bilang, saya juga ngomong sama orang tuanya, kalau saya nggak bisa dengan laki-laki, dengan anak kamu, dengan laki-laki ini gitulah. Terus sampai orang tuanya bilang, kenapa Agnes? Ai minta maaf ya, loh Ai bukan salah Ai, aku bilang. Bukan salah Ai, tapi Agnes nggak cocok. Gitu. Jangan nanti ke depan kita berdua menyesal gitu. Jadi mendingan dari sekarang. Jadi saya pun, jadi gara-gara Edward saya jadi dewasa juga ngadapin relationship gitu. Jadi ya sorry Ai, memang kita nggak cocok gitu. Udah, jadi putus. Nah waktu putus itu, tunggu. Waktu sebelum putus, tiba-tiba orang tuanya Edward telepon. Hah? Ke Cici langsung? Betul. Wow, oke. Jadi Gimana tiba-tiba, jadi keadaan lagi perjalanan sebelum putus, itu Ko Edward, orang tua Ko Edward telepon. Jadi Ko Edward itu waktu itu posisi lagi acara besar di kampungnya dia. Nah terus dari ceritanya dia, maksudnya ya dia kan kelihatan dari orang tuanya lihat dia tuh lemes, bete gitu kan. Terus orang tuanya datang, kamu emang masih sayang sama Agnes gitu. Terus habis itu dia bilang, ya saya masih sayang, kalau nggak sayang saya nggak mungkin kayak gini. Dia bilang, oh ya udah kalau gitu, kalau kamu benar-benar sayang mami telepon. Dan ternyata ceritanya adalah kongnya Edward itu sempat tanya sama maminya. Dia bilang, Swat, kan namanya Swat kan. Swat, kau ingat tidak? Waktu dulu kau pacaran dengan papanya Edward itu, kita semua juga tidak setuju toh
tapi kau tetap pacaran toh? Kau rasakan bagaimana toh? Sekarang kau begini, kau punya anak, dia bilang gitu. Bahasa Sunda. Luar biasa. Ci, logatnya bagus loh, Ci. Ya. Petis banget loh, Ci. Aduh, luar biasa. Udah 12 Benar-benar tahun, ini udah refleks 12 balik tahun ya. nikah ya, belajarlah. Betul. Jadi refleks ya dia. Terus pas Iya. sama Cici bilangnya Terus, gimana, Ci? Akhirnya Cici dia gimana? telepon. Ah, Tiba-tiba saya kaget dong. Iya. Saya terima telepon dari mamanya Edward. Terus dia bilang, soalnya saya ingat sebelum telepon itu, Hmm. iya, jadi waktu telepon tiba-tiba saya angkat, saya kaget. Ini kok mamanya Edward telepon gitu. Terus dia bilang, Agnes, Ai mau tanya apa Agnes masih sayang dengan Edward begitu. Hmm. Terus aku bilang ya aku masih sayang Ai sebenarnya begitu. Terus oh ya sudah. Kalau memang kau benar-benar sayang, kau betul-betul jaga Edward ya, dia bilang. Ai, Waduh. iya. Nah, sewaktu menikah, maksudnya setelah 12 tahun, ya bukan 12 tahun sih, ya setelah perjalanan pernikahan, aku baru sadar, maksudnya benar-benar sadar, itu kalau bukan sentuhan dari Roh Kudus itu tidak mungkin berubah pikiran mamanya Ko Edward gitu. Betul. Karena gini, mamanya Edward tuh aku lihat memang sifatnya dia tuh A ya A, B ya B. Gitu. Jadi dia apalagi dengan posisi Edward itu kan posisinya di atas kan, laki-laki, terkenal lagi, public figure lagi. Siapa gue gitu yang orang tuanya harus minta maaf ke aku, minta aku balik lagi gitu. Jadi sebenarnya nggak mungkin sih. Jadi keadaan yang sebenarnya karakternya si mamanya Edward itu nggak mungkin berubah pikiran. Dan dia tuh untuk dia tuh harga diri itu nomor 1 gitu. Nah sampai saat itu benar-benar dia telepon saya itu kalau bukan Roh Kudus nggak mungkin bisa berubah. Wow, dahsyat, luar biasa. Jadi itu benar-benar campur tangan Roh Kudus sih. Wow, Bukan ya. manusia. Luar biasa bener. Cuman Ci, pasti kan pas ngangkat teleponnya terus denger kayak gitu, rasanya gimana Ci? Pasti kayak kagok atau gimana Ci pas waktu itu? Ya kaget, ya seneng. Tapi ya terus gini, jadi ceritanya setelah terima gitu kan kaget. Terus aku bilang lah sama orang tuaku yang udah merasa ditolak kan. Betul, Nah, ya. puji Tuhannya orang tuaku tuh sangat terbuka. Jadi saat itu aku dikumpulin sama satu keluarga sama kakak adik 4 orang sama mama papa, kita duduk di living room di ruang tamu. Terus papaku ambil whiteboard, benar-benar whiteboard apa whiteboard apa sih? Whiteboard tau lah ya. Terus dia tulis nih Edward garis, terus yang nama laki-laki itu garis. Oke, ini plus minus apa? Oke, sekarang kalian kasih tau Edward plusnya apa? Penyanyi rohani, terkenal, ganteng. Oke, yang ini plusnya apa? Anak orang kaya, orang tua setuju, apa gitu. Jadi terus orang tua aku bilang, oke Agnes, kamu udah lihat ya, ini udah kasih tahu ini plus minusnya Edward, ini plus minusnya ini gitu. Sekarang tinggal kamu yang pilih. Karena mami daddy tidak mau kita paksa kamu nikah, nanti suatu saat kalau kamu tidak bahagia, kamu akan salahkan orang tua. Betul. Jadi mami daddy nggak mau begitu. Jadi yang penting kita sebagai orang luar kita sudah kasih tahu ini plus minusnya. Kalau kamu sama ini gimana, kalau kamu sama ini gimana. Ya puji Tuhan saat itu saya sudah berdoa, ya puji Tuhan waktu itu ya Tuhan izinkan aku kembali sama Edward. Wow, orang tuanya Cici pas begitu dengar cerita dari Cici di telepon kayak gitu langsung setuju aja, langsung go. Enggak juga sih. Oke. Jadi sempat waktu itu kan udah dapat telepon itu Edward kan pulang ke Jakarta. Terus dia langsung bilang, "Beb, aku mau ketemu sama orang tuamu dong, ayo ajak makan," gitu. Jadi ajak makan lagi orang tuaku, mau ketemu baik-baik, mau ngomong minta baik-baik gitu kan. Terus Edward bilang,
Tante, Om, aku orang tuaku sekarang udah setuju nih, aku mau minta balik sama Agnes gitu. Terus langsung orang tuaku bilang, heh, tunggu dulu, kamu kasih waktu Agnes 3 bulan. Agnes lihat hubungan sama dia, bisa apa enggak? Kalau nggak bisa baru sama kamu. Terus Edward langsung marah. Iya, Om, aku kena bekas dong, Om. Setuju. Aku dapat bekas dong, Om, katanya. Terus akhirnya ya itu. Jadi akhirnya orang tuaku udah bilang, ya sekali lagi puji Tuhan, Tuhan juga bikin orang tuaku juga open minded gitu. Jadi Tuhan ya aku bisa milih gitu, nggak dipaksa, nggak ada paksaan dari orang tuaku gitu. Luar biasa. Sampai waktu itu jadi Ko Edward sama Cici itu seumuran apa Ko Edward lebih tua, Ci? Aku sama Ko Edward beda 5 tahun. Oke. Wow, luar biasa. Jadi dewasa. Oke. Pas udah menikah, Ci, sama Koko Edward kan jadinya pembelajaran juga ya buat semua orang bahwasannya seorang penyanyi rohani juga bisa membahagiakan pasangannya. Bahkan yang aku pengen tahu nih, Cici pas menikah sama Ko Edward sampai sekarang kok bisa tiba-tiba masuk ke dunia menyanyi juga, Ci, menjadi seorang penyanyi rohani juga. Itu apa karena disuruh Koko atau Cicinya yang mau? Suruh saya. Disuruh Koko. Dijawab langsung. Luar biasa kok, thank you. Kamu jangan suruh dia balik lagi. Nanti kamu tanya aneh-aneh dia balik lagi. Koko yang jawab. Iya, jadi ya kan dari awal memang dia udah tahu kalau saya bisa nyanyi. Koko tahu saya bisa nyanyi. Ya jadi dia nggak mau aku tuh ya nggak mau Agnes tuh kebanting gitu. Takutnya nanti aku minder. Aku soalnya dari dulu tuh saya orangnya tuh minder gitu. Jadi dia maksudnya ya biar aku percaya diri gitu. Aku nemenin dia gitu. Dan waktu itu dicoba sih di album, waktu itu sempat yang pertama kali nyanyi itu di album Christmas. Oke. Nah, terus respon dari pendengar sih puji Tuhan baik, tapi ada juga yang nggak baik. Nggak baiknya gini, kok bukan, itu setelah nikah malah, setelah nikah. Jadi waktu itu puji Tuhan cuma ditanya itu suaranya siapa tuh, bagus gitu, saya diberkati gitu kan. Nah akhirnya setelah menikah dibikin album yang duet itu. Nah terus banyak yang patah hati. Oh, oke. Yang terima message-nya ya saya. Email lah, message lah, Facebook lah, Friendster lah, gimana tuh ya? Gimana sih pas baca kayak gitu, Ci? Terus saya gini, Ko Edward, aku suka banget sama album Koko yang baru, tapi setelah dengar, kalau pas aku dengar ada suara Ci Agnes, aku langsung skip katanya. Waduh. Aduh. Lucu deh, lucu-lucu. Lucu banget sih. Ayo, siapa yang ngomong gitu, ayo. Ayo, coba. Jangan-jangan malam ini lagi nonton nih. Aduh. Cici baca gitu, mana Ci rasanya, Ci? Iya, ya pertama kalau mungkin dulu-dulu mungkin kayak merasa ih kok tega sih ada orang ngomong gitu. Tapi ya sekarang udah kayak lucu aja gitu loh, kayak kan lucu banget. Tapi sampai sekarang masih ada loh, yang aneh-aneh gitu masih ada. Seriusan sampai sekarang, Ci? Iya, walaupun rohani juga masih ada. Masih ada yang suka message kayak gitu juga, Ci? Percis. Ya enggak persis, tapi masih ada yang ya message yang cari-cari perhatian gitu, yang ya ada lah, makanya lucu ya, maksudnya kalau padahal di rohani gitu, apalagi populer ya, serem. Makanya Koko sejak nikah, aku tuh syarat aku kan aku ngebantuin Koko susun schedule sama terima kalau ada pelayanan, aku juga ngebantuin. Jadi dari sejak nikah syarat kami itu berdua. Koko tuh traveling minimum berdua. Kalau aku bisa, aku ikut. Tapi kalau aku nggak bisa, selalu dia harus ada
pemain keyboardnya laki-laki juga gitu. Jadi itu kesepakatan kita sih. Jadi ya pertama ada gereja-gereja yang nggak peduli, mereka nggak mau tahu, mereka bilang oh nggak bisa, aku cuma punya budget satu. Ya udah, ya kita bilang oh mohon maaf kalau misalnya kalian punya budget lebih ya baru undang Ko Edward gitu. Oke. Ya kita mengharapkan gereja-gereja juga paham lah, mengerti untuk menjaga ya hamba Tuhan gitu. Ya, aku ngerti. Oke. Berarti sampai sekarang kalau ada yang WhatsApp minta waktunya Ko Edward atau untuk ngajak apa gitu, berarti sampai sekarang Cici yang balesin gitu. Buka nggak ya rahasia? Soalnya kan waktu itu aku sempat juga kan yang buat ngajak Ko Edward live. Iya, jadi ya untuk Ko Edward juga kan orangnya sibuk banget kan. Jadi ya saya yang disuruh untuk menangani ada yang undangan atau yang dari fans gitu. Paling kalau yang dia sempat lihat ya paling di Instagram ya. Instagram lah dia masih sempat cek gitu. Oke. Tapi tetap semua tersortir saya. Bagus. Dengerin fans-fans yang masih ya kayak dengerin gitu, ya fans-fans yang malam ini. Enggak lah, tapi sebenarnya suami saya takut Tuhan, jadi saya aman. Amin. Yes, ya, pasti. Itu keuntungan kita kalau kita punya laki-laki yang takut Tuhan. Betul. Jadi guys, ingat ya guys, message malam ini kita harus dapat pasangan yang takut Tuhan. Wow, iya setuju. Ci, yang mempunyai hati mengasihi Tuhan, Ci. Kan hari ini kan temanya hati yang mengasihi. Betul, hati yang mengasihi Tuhan. Ci, berarti sekarang seiring Cici juga menjadi seorang penyanyi rohani, berarti sekarang Cici juga udah banyak mengenal tentang Tuhan. Otomatis Cici udah tahu yang namanya mengasihi Tuhan itu seperti apa. Aku mau tahu nih, Ci. Menurut Cici, mengasihi Tuhan itu seperti apa sih, Ci? Mengasihi Tuhan. Ya, mengasihi Tuhan itu harus real. Maksudnya, selama ini kan kita bilang kita mengasihi Tuhan, tapi pada bukti kenyataan sehari-hari itu tidak menunjukkan bahwa dia mengasihi Tuhan. Jadi, kalau kita mengasihi Tuhan, seharusnya kita punya kehidupan sehari-hari, terutama kalau yang saya alami di keluarga kita ini, ya kita tunjukin kalau kita tuh mengasihi Tuhan. Jadi ya harus, ya jadi ibu saya harus menunjukkan kasih Tuhan itu kepada anak-anak, jadi istri harus menunjukkan kasih Tuhan kepada suami, ya dari situ ya itu menurut saya tuh mengasihi Tuhan tuh seperti itu gitu. Jadi jangan kita bilang renungan tiap hari atau apa, tapi dari diri kita sendiri kita tidak menunjukkan gitu. Jadi dari dulu tuh, ini salah satu karena orang tua saya itu kan dulu tuh kan ya kan saya bilang kan Kristen KTP. Sebenarnya dulu tuh mereka kan sempat pelayanan di gereja loh, sempat jadi guru sekolah minggu, sempat dua-duanya jadi guru sekolah minggu. Tapi at the end tuh mereka kecewa sama orang Kristen. Okay. Betul. Jadi sejak mereka kecewa dengan orang Kristen, hidup mereka tuh ya udah nggak lazim lah. Maksudnya tidak kayak orang Kristen gitu. Ya, dan karena gara-gara orang Kristen. Nah, itu yang selalu aku ingetin sama Edward, sama anak-anak. Jadi intinya kita nih harus jadi contoh, jangan jadi batu sandungan. Betul. Jadi apa yang kalau kita kasih Tuhan ya kita harus lihat, kita harus perlihatkan kalau kita ini mengasihi Tuhan. Kita orang-orang yang mengasihi Tuhan tuh hidupnya tuh harus gimana gitu. Wow. Gitu. Berat ya. Ci, aku penasaran. Jadi Ci, misalnya nih kita udah mengasihi Tuhan, tetapi kalau ada orang yang mengecewakan kita, ya kan balik lagi, namanya orang Kristen juga orang Kristen tetap aja namanya manusia, pasti mungkin kita tersakiti oleh orang-orang sesama orang Kristen juga, atau mungkin sesama orang gereja juga kalau bisa diinin lagi. Cuman dan aku mau tahu apakah itu harus mempengaruhi kasih kita sama Tuhan apa enggak? Menurut Cici gimana? Kalau menurut aku itu konyol sih, terus terang. Itu yang aku belajar dari pengalaman aku sama keluarga aku. Jadi maksudnya
kalau aku udah kecewa sama keluarga aku, kenapa aku harus kambing hitamin Tuhan Yesus? Mereka begitu bukan karena Tuhan Yesusnya kok, kan kesian. Jadi Tuhan Yesus yang jadi kambing hitam. Betul nggak? Betul, setuju banget. Yang melakukan kejahatan itu Tuhan Yesus kan bukan? Enggak. Ya. Wow. Betul. Jadi Betul. yang jadi orangnya itu gitu. Jadi oknum-oknum ini begitu. Jadi itu yang aku belajar sih. Nah, ya tapi hidup tuh begitu. Pasti ketemu orang Kristen yang mengecewakan, itu udah pasti. Tapi Pasti. dari situlah justru itu yang membuat kita iman kita malah makin bertumbuh. Benar. Jadi kita, you know what? Gue nggak mau jadi Kristen yang begitu. Betul. Yes. Gue mau jadi Kristen yang mengasihi Tuhan. Gitu. Gue nggak mau jadi gitu. Yes. Aduh banyak banget Daniel yang Kristen-Kristenan. Benar. Jangankan orang biasa, hamba Tuhan aja banyak kok. Oh iya banyak Ci. Kalau apalagi ya zaman sekarang. Ya begitulah ya. Stop, nggak usah nyalahin orang. Betul. Jangan salahin orang lain. Dia kok Kristen begitu, dia kok Kristen begitu. Hello, kita nggak diselamatin sama dia kok, kita diselamatin sama Tuhan kok. Benar. Setuju banget aku. Ci, kita perlu mengasihi orang juga nggak Ci? Pada saat kita mengasihi Tuhan atau mengasihi Tuhan aja nggak perlu mengasihi orang-orang juga. Enggak dong, kalau kasih Tuhan pasti kasih orang lain. Nggak mungkin kita mengasihi Tuhan, nggak ada. Kita kan nggak bisa lihat Tuhan, tapi kita bisa lihat orang sekitar kita kan. Kalau kita tidak bisa mengasihi orang di sekitar kita, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan yang kita tidak lihat? Itu kan nggak nyambung. Benar. Kan bentuk dari kasih Tuhan ya kita harus apa ya? Ya kalau kamu kasih Tuhan kan kamu mau orang-orang itu juga mengasihi Tuhan dong. Betul, ya. Betul nggak? Maksudnya, betul, setuju. Iya, kita mengasihi Tuhan, kita mau orang-orang lain juga mengasihi Tuhan kita, karena Tuhan kita memang kasih yang layak dikasihi gitu. Jadi ya, gitu. Wah, luar biasa. Ci, luar biasa sekali. Aku merasa sangat-sangat terberkati dari sharing-sharingnya Cici, dan aku harap kita semua hari ini merasa terberkati. Kalau boleh aku rangkumkan apa yang sudah kita perbincangkan dari tadi, intinya adalah yang pertama, Tuhan punya caranya sendiri buat membuat kita mengenal Dia dan dalam waktunya Dia. Jadi kita nggak harus langsung merasakan Tuhan lewat perjumpaan yang khusus, bisa juga melalui mungkin dengan orang lain yang Tuhan izinkan dekat sama kita bisa mengenal Dia. Dan yang kedua adalah kalau kita saat ini adalah ya kita seorang laki-laki atau kita seorang perempuan, saat kita membina hubungan, kita harus tahu yang benar apakah orang itu takut akan Tuhan apa tidak, karena itu merupakan hal yang paling utama. Uang bukanlah segalanya dalam membina hubungan. Uang penting, tapi jangan jadikan itu yang nomor satu, karena percuma kalau dia banyak uang tetapi dia nggak ada rasa takut akan Tuhan, dia nggak mengasihi Tuhan, maka percayalah pasti hidupmu akan hancur. Nah yang ketiga adalah kita harus mempunyai hati yang mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita juga akan mengasihi sesama. Gak ada orang yang mengasihi Tuhan tapi nggak mengasihi sesama. Itu berarti kasihnya ke Tuhan bohong. Kalau orang mengasihi Tuhan, dia pasti akan mempunyai hati yang sama untuk mengasihi sesamanya. Cici, atas nama semua yang nonton hari ini dan atas nama diri aku pribadi, aku mengucapkan banyak terima kasih untuk waktu Cici. Terima kasih banyak, sebuah kehormatan banget bagi aku bisa kehadiran Cici. Boleh nggak Cici ya sedikit nyanyi aja sedikit satu lagu sebagai penutup kita buat hari ini. Suara Cici kan merdu banget, jujur aja aku sangat suka banget sama suara Cici, sangat memberkati. Boleh nggak sedikit aja Waduh, nggak ada persiapan ini. Nggak itu ya. Yang mana aja deh yang Cici bisa, mungkin hanya Kau Tuhan atau yang lain? Sayang, semua aja ya, berkat refnya aja ya. Oke, siap. Ya. Ini lagu yang terakhir sih yang aku rekaman di album ya. Aku rasa ini lagu benar-benar menunjukkan hidup aku adalah semua yang aku punya itu anugerah Tuhan. Gitu. Jadi lagu ini sangat memberkati hidup aku sendiri karena aku menjalani lagu inilah. Semoga jadi berkat ya teman-teman. Amin. Kunci apa ini? Nggak ada pemanasan. Semua yang telah ku
adalah kasih karuniamu, tak mampu aku bila tak bersamamu. Ku perlu Yesus di hidupku. Semua yang telah ku terima darimu adalah kasih karuniamu. Amin. Tak mampu aku bila tak bersamamu. Ku perlu Yesus di hidupku. Amin. Luar biasa, thank you banget Cici, sungguh luar biasa suara. Sama-sama. Aku berdoa Tuhan memakai Cici dan Koko Edward dengan lebih-lebih dahsyat lagi, menjadi berkat dimanapun Cici dan Koko berada, juga untuk Faith juga dan untuk Love juga dipakai oleh Tuhan, satu keluarga menjadi berkat bagi lebih banyak bangsa-bangsa. Amin. Thank you, Daniel. Thank you. Aku harap semoga ini cepat selesai dan kita benar bisa ketemu. Amin. Amin. Thank you, Oke. Daniel. Thank you, Cici. Thank you. Thank you. Buat semua yang God udah bless. nonton, terima kasih. Terima kasih, teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus. Amin. God bless you. God bless you all. Aku akan kembali lagi minggu depan teman-teman dengan bintang tamu yang berbeda lagi dan di jam yang sama jam 7. Jadi jangan lewatkan Sunday Live Talk Show setiap hari Minggu jam 7 sore. Terima kasih semuanya. God bless you. Have a good night. Bye-bye.